Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mas Nuk dari Podium Plus Indonesia. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana cara mempengaruhi lawan bicara Anda supaya nanti lawan bicara Anda ini menuruti atau mendengarkan kata-kata Anda. Hal ini menjadi problem umum ketika seseorang berkomunikasi, mereka merasa kesulitan untuk meyakinkan orang lain. Nah, sebagai seorang penghipnotis sekaligus pengajar ilmu hipnotis, saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara yang paling mudah. Oke? Nah, silahkan teman-teman simak videonya dari awal sampai selesai. Jika teman-teman menyadari kenapa sih para penghipnotis ini sangat mudah sekali menggunakan kata-katanya memasuki pikiran alam bawah sadar orang yang diajak bicara, maka Anda bisa melihat sendiri ketika kata-kata tersebut dirangkai menjadi sebuah sugesti akan diterima dan dituruti oleh orang yang diajak ngobrol, diajak ngomong. Oke, kita mulai dari cara kerja pikiran manusia di dalam menerima informasi, teman-teman. Ada 5 panca indera kan dari manusia itu. Yang pertama penglihatan atau visual, yang kedua auditori, pendengaran, yang ketiga kinestetik perasaan, yang keempat adalah pengecap, ya, lidah, dan yang kelima adalah indera peraba melalui kulit. Tapi kali ini saya akan membahas 3 saja, ya, karena bagi saya ini sangat cukup. Bila Anda mahir menggunakan ini, ya Anda akan mudah memasukkan kata-kata Anda supaya langsung masuk ke pikiran alam bawah sadar lawan bicara Anda. Yang pertama adalah kita bahas tentang indera visual. Nah, orang yang dominan dengan indera visual ini, dominan ya kata-katanya adalah berarti dia lebih sering menggunakan indera visualnya, begitu. Tipe yang demikian ketika Anda menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi dia, maka Anda harus menyesuaikan. Contohnya, Anda bisa menggunakan kata-kata sebagai berikut. Coba kamu perhatikan, si A itu, nah, apa yang saya garis bawahi di sini adalah kata perhatikan. Kata perhatikan ini identik dengan melihat. Maka orang yang dominan di visualnya ini akan nyaman. Atau contoh yang lainnya, kamu lihat nggak si Budi kemarin tuh, sekarang enak nih hidupnya nih, sudah kaya. Kata-kata tadi kamu lihat, itu ya. Karena kita berbicara dengan orang yang inderanya dominan di visual. Bagaimana kalau kita bicara dengan orang yang inderanya dominan di pendengaran, di auditorinya, maka kita juga bisa menyamakan gitu. Caranya mudah, mirip yang saya contohkan di awal tadi. Dengar-dengar sih si Budi sekarang sudah naik jabatan nih, sekarang enak karirnya gitu ya. Dengar-dengar. Atau kamu pernah dengar gak si A itu bicara? Nah, coba Anda perhatikan. Kalau inderanya dominan di pendengaran, di auditori, ya Anda harus menggunakan kata-kata yang mengandung unsur mendengar. Ya, tuh. Yang ketiga yaitu jika lawan bicara Anda ini dominan di kinestetik atau perasaan, maka teman-teman juga harus menggunakan pola yang sama. Contohnya seperti ini. Kayaknya enak deh deket sama kamu, nyaman aja rasanya gitu ya. Ini kan kita menyamakan frekuensi dengan lawan bicara kita. Terus bagaimana sih cara ngecek Mas Nuk supaya kita tahu nih lawan bicara kita itu dominannya itu di mana? Dominan di penglihatan visual, apa dominan di auditori pendengaran, atau dominan di kinestetik atau perasaan? Ya, kita bisa menggunakan banyak cara cepat untuk mendeteksinya. Saya berikan contoh sederhana, misalkan Anda bisa bertanya seperti ini. Misalkan kamu ada di pantai, ngapain sih di sana? Gitu. Ya kalau aku di pantai sih paling ya lihat-lihat aja sih, lihat orang jalan-jalan, lihat ombak. Nah, berarti tipe dominannya di visual, gitu ya. Karena jawaban pertamanya itulah yang mencerminkan cara kerja alam bawah sadarnya. Atau kalau jawabannya lain, semisal kalau di pantai ngapain sih kamu? Paling duduk-duduk aja, rebahan sambil senderan nih, ngerasain ini udaranya sejuk. Berarti tipenya di kinestetik lebih dominan.
Kalau jawaban yang lain lagi juga bisa, misalkan ngapain di pantai nih? Ya seneng aja sih denger suara ombak, denger riuh-riuh orang lagi ramai gitu. Nah, dari cara yang sederhana ini kita bisa mendeteksi tipe orang ini termasuk dominan ya, dominan maksudnya. Tahu kan dominan? Saya ulangi lagi ya biar nggak salah paham. Jadi semua indera ini aktif gitu loh. Bukan satunya aktif, satu nggak aktif. Enggak, aktif semua. Tapi yang ibarat antena ini, kalau tipe visual, visualnya antenanya lebih tinggi, ini rendah gitu, lebih rendah gitu ya. Jadi kita pas ketika menggunakan. Atau kita juga bisa melihat ini teman-teman, dari keseharian dia, hobinya apa. Kalau dia senang dengan musik, ya suka mendengar musik, ya jelas dia auditorinya lebih dominan gitu kan. Dengerin musik tapi dia baperan gitu ya, kebawa perasaan, kayak dominannya di kinestetik. Tapi kalau dia suka melihat video, suka menonton, suka membaca, ya dominannya di visual gitu. Nah, selain kita ini paham tadi, paham tipe-tipenya atau karakternya, tidak kalah penting sebenarnya adalah konten kita ketika kita berbicara. Jadi harus nyambung gitu. Saya berikan contoh begini. Saya nih misalkan sebagai seorang yang ahli programmer, ahli coding begitu. Nah, saat saya ketemu dengan orang yang tidak paham coding, saya ngomong coding, ya orangnya nggak nyaman kan begitu teman-teman ya. Nggak nyambung, dia nggak paham tentang bahasa coding, bahasa pemrograman ya, atau tema-tema yang lain. Intinya kita harus membuat banyak persamaan supaya obrolan kita ini lebih enak. Bisa dari hobi, bisa dari kejadian-kejadian yang kita bicarakan, atau bahkan dari ide-ide gitu. Nah, jika Anda bisa memperdalam seperti ini, maka ya Anda akan sangat mudah sekali untuk mempengaruhi orang lain. Mereka akan nyaman dengan Anda, nyambung satu frekuensi dengan Anda. Ya, tanpa mereka sadari, ya, apa yang ingin Anda sugestikan, apa yang ingin Anda katakan kepada orang tersebut, ya, biasanya ya gampang dituruti, gitu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mendalami lebih detailnya, di kelas privat saya, di kelas pelatihan hipnosis bersama saya membahasnya secara detail di sana. Gitu, benar-benar kita bisa mengecek apakah orang ini sudah terpengaruh benar atau belum, karena kita bisa mengecek yang namanya tingkat kedalaman trans seseorang. Jadi di dalam proses hipnotis atau hipnosis ini tidak ada istilah ngawur, tidak ada kira-kira gitu, tidak ada teman-teman. Semua ada ukur, ya terukur. Maka ketika Anda melihat saya atau murid-murid saya mempraktikkan hipnotis, ya mereka begitu mudahnya membuat orang lain masuk kondisi alam bawah sadar, sekaligus bisa memberikan sugesti, dan Anda lihat sendiri, ya, mereka bisa menuruti perkataan kita. Oke, itu saja. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagikan kepada orang lain jika Anda rasa video ini bermanfaat. Saya tunggu di kelas privat saya, kelas privat Hipnotis. Nomor WA-nya di kolom video ini. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.